Oke, di sini ada dua produk yang sama. Yang satu expired Januari 2022, satunya lagi expired Maret 2022. Kita akan coba keluarkan yang Maret 2022. Jadi muncul proteksi seperti itu ya. Kita akan coba keluarkan yang Januari ya. Kali ini bisa dilakukan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Kali ini kita akan membuat suatu aplikasi gudang anti expired, di mana sangat berguna sekali untuk gudang penyimpanan makanan ataupun obat-obatan ya, atau bahkan misalnya ada stok darah ya, seperti itu ya, yang manajemen expirednya harus bagus ya. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Oke, jadi ini konsepnya, ya. Misalnya ini ada suatu gudang ya, di mana ada dua makanan. Ini contoh saja ya, contohnya makanan kaleng. Dan makanan kaleng ini sama jenisnya maupun mereknya, tetapi masa expirednya berbeda. Yang satu expirednya Agustus 2022, yang satu lagi Januari 2022. Ya, kita masukkan ke gudang seperti itu. Kemudian ketika kita akan mengeluarkannya, kita akan mengirim ke pelanggan. Yang akan kita kirimkan adalah yang expirednya bulan Agustus 2022. Sedangkan di stok gudang kita masih ada yang expirednya itu lebih dulu, yaitu bulan Januari 2022. Maka sistem kemudian akan memblok ya, memproteksi supaya barang ini yang expirednya lebih lama itu dikeluarkan. Jadi harus yang expirednya lebih dahulu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang ini dulu yang harus dikeluarkan. Sehingga dengan begini, maka bayar barangnya menjadi terkontrol ya. Jadi yang expire lebih dahulu harus dikeluarkan lebih dahulu. Di sini saya membuat suatu aplikasi untuk mengelola gudang tersebut, di mana aplikasinya bisa di-download, link di deskripsi ya. Jadi silahkan di-download dulu, baru kemudian kita akan sama-sama belajar di sini bagaimana cara menggunakannya. A few moments later. Oke, setelah kita download, kita buka filenya. Oke, saya akan jelaskan beberapa menu yang ada di file ini. Pertama, ini adalah menu utama. Tampilannya seperti ini, simple saja ya saya buatnya. Ini ada nama PT-nya. Di sini saya tulis PT Untung Terus. Ini bisa diganti disesuaikan dengan perusahaannya. Nah, perusahaan atau instansinya atau tempat di mana file ini digunakan. Kemudian ini ada beberapa tombol. Ini setiap yang ada tanda jari telunjuk tangan ini itu bisa diklik. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian di sini ada sheets data gudang, detail barang yang sekarang ada di gudang. Ya, jadi ini contohnya ada nama barangnya, ada susu bubuk, ada sirup, ada teh. Ini tanggal masuknya, terus jumlahnya, satuannya apa, dan kode barangnya. Nah, ini ada nomor raknya. Nomor raknya bisa disesuaikan ya. Dan ini adalah expirednya. Cara menginputnya nanti dijelaskan. Kemudian ini resum stock itu, ini untuk merekap semua data di gudang ini, data di sheet data gudang ini, jadi direkap. Jadi kita bisa tahu jumlah totalnya. Misalnya sirupnya ada berapa? Ada 10, di sini satuannya botol. Ada susu bubuk, itu ada 1 karton. Seperti itu ya cara bacanya. Oke, kemudian sheet berikutnya adalah sheet rekap barang. Jadi setiap barang yang keluar itu akan direkap di sini. Ini rekap barang keluar ya. Jadi kalau tadi di sheet ini adalah kondisi aktual sekarang, stoknya ada apa aja, barangnya ada apa aja, seperti itu. Nah, ini rekap barang itu historinya lah, seperti itu ya. Jadi pada tanggal 11 November misalnya di sini itu ada susu bubuk Indomax itu keluar sebanyak 1 karton, seperti itu ya, dengan nomor surat jalan ini. Dan ini adalah sheet surat jalan. Jadi sheet ini digunakan pada saat akan mengeluarkan barang. Ya, karena memang seperti itu ya biasanya. Apabila kita mau mengeluarkan barang dari gudang, biasanya ada dibuatkan surat jalannya yang nanti akan ditandatangani oleh pengemudi biasanya ya. Di sini manajer dan staf gudangnya. Dan ini tanda terima itu tanda terima customernya. Jadi customernya nanti siapa, dia sudah terima, dia tanda tangan. Itu ya. Oke, dan kemudian ini adalah sheet cetak label. Saya buat simple seperti ini dulu ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan. Jadi ada 2 font yang digunakan di sini. Ini bisa dipakai salah satu ya. Kita contoh, kita pilih di sini di rak 3. Nah, ini di rak 3 ada sirup Marijeng.
raknya A003, dan ini fontnya barcode-nya seperti ini. Jadi font yang digunakan untuk sheet ini itu fontnya ini namanya ya, IDHE C39M, kode 39. Kalau font yang kanan itu menggunakan fontnya yang ini. Ini bisa di-download di link deskripsi ya. Jadi ketika akan mencetak, silahkan gunakan salah satu ya, di print di kertas label mungkin ya, dan ditempel di produknya. Ini saya sudah coba ya, saya scan dengan barcode scanner yang saya miliki dan bisa. Dan di sini ada tanda bintang sebenarnya ya. Jadi kalau menggunakan font ini tanda bintangnya terlihat ya. Ini tujuannya supaya barcode-nya bisa terbaca oleh barcode scanner. Karena sistem kerjanya barcode scanner itu akan mencari tanda bintang dulu, kemudian baru selanjutnya dia akan membaca karakter berikutnya. Dan setelah dia menemukan tanda bintang, berarti itu menunjukkan ke barcode scannernya bahwa kodenya sudah selesai sampai di situ. Seperti itu ya cara kerjanya. Nah, untuk yang menggunakan font ini, tanda bintangnya tidak terlihat, meskipun sebenarnya ada tanda bintangnya, tetapi tidak dimunculkan. Jadi itu saja sih perbedaannya. Cuman untuk font ini barcode-nya lebih pendek ya. Kalau ini lebih tinggi. Silahkan digunakan mana yang disukai. Dan kalau mau di print tinggal print saja, Ctrl P, disesuaikan saja. Fontnya misalnya kurang besar, bisa dirubah, atau kebesaran. Nanti silahkan disesuaikan saja. Oke, jadi itu untuk pengenalan mengenai menu dan sheet yang ada di file ini. Sebenarnya ada satu sheet yang saya sembunyikan. Ini bisa dilihat di sini. Ini adalah untuk pengaturan password dan formula untuk mengecek expired sebenarnya. Jadi ini fungsinya hanya untuk itu, jadi jangan sampai dihapus atau dirubah nama sheetnya ya. Ini kita buat tetap bunyikan saja. Oke, seperti itu mengenai tampilan secara umum. Berikutnya kita akan coba menginput data barang masuk ya. Sebelum membahas cara menginput, di sini saya menunjukkan satu menu yang baru saya tambahkan, yaitu info aplikasi. Jadi jika kita klik, maka ini membawa ke sheet untuk info aplikasi. Jadi ini keterangan tentang aplikasinya. Sheet ini tolong jangan dihapus ya, karena ini juga sebagai media promosi bagi saya. Jadi bagi yang belum subscribe bisa diklik link ini atau di scan QR code di sini. Dan ini untuk link download font barcode-nya. Jadi memang harus di-download dulu sebelum kita menggunakan aplikasi ini jika ingin mencetak label barcode-nya ya. Yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi ada dua font di sini yang digunakan. Jadi ini ya, ID AH C39M dan CIE kode 39 medium text. Jadi ini bisa dicoba, jadi nanti bisa disesuaikan dengan barcode scannernya. Apabila hasil pembacaannya sesuai, maka silahkan gunakan font tersebut. Itu, dan ini ada keterangan ya. Jadi aplikasi ini boleh digunakan untuk tujuan komersial. Itu silahkan digunakan di toko, digunakan di perusahaan, itu silahkan. Tetapi yang dilarang adalah mendistribusikan untuk tujuan komersial. Jadi kalau aplikasi ini dijual ke pihak lain, itu sangat dilarang. Tolong hargai kreatornya ya. Oke, kita kembali ke menu utama. Oke, untuk menginput barang masuk, kita klik tombol di sini, maka akan muncul form seperti ini. Saya akan jelaskan dari yang paling atas. Ini ada option button untuk tipe input kode barang. Di sini ada manual dan di sini ada auto. Apabila kita memilih option manual, maka kita harus menginput kode barangnya, atau bisa juga di scan ya, pakai barcode scanner. Apabila auto, maka kode barangnya itu akan terisi otomatis berdasarkan tanggal ya dan urutan barang sebenarnya. Jadi sini ada kodenya I201122000001. Itu maksudnya adalah barang yang diinput pada tanggal pada saat video ini dibuat ya, tahun 2020 bulan 11 tanggal 22 urutan ke 1 seperti itu. Jadi apabila kita input lagi maka akan urutannya menjadi 2. Kemudian di sini ada nomor rak. Nah, ini untuk nomor rak itu kita hanya akan bisa memilih rak yang kosong saja. Jadi nomor rak itu ada di sini ya, di data gudang. Ya, ini ada nomor rak. Nah, yang bisa kita pilih adalah nomor yang kosong. Ya, dalam hal ini nomor rak 004, 007 hingga 0010. Untuk 001 hingga 003 tidak bisa kita pilih karena sudah ada isinya. Jadi seperti itu ya fungsinya. Karena di sini yang 0004 ya kita pilih yang ini. Ini contoh ya. Untuk nomor rak bisa kita tambahkan sendiri ya di sini. Jadi misalnya nomor raknya 011 gitu. Jadi bisa kita tambahkan, tetapi ini tidak akan muncul di sini secara langsung. Jadi kalau ingin dimunculkan lagi kita harus mengulang lagi ya. Kita klik
Setelah itu ini akan muncul nomornya, nomor A011. Ini bisa diedit ya, nomor raknya disesuaikan dengan kondisi di tempat file ini digunakan, nomor raknya itu nomor berapa. Lalu kemudian nama barangnya, misalnya di sini ada es krim tembok ya, jumlahnya ada 10. Nah, ini untuk satuan. Di sini ada pilihan yang sudah saya siapkan ya. Bisa dipilih kalau ada yang sesuai, kalau tidak sesuai kita bisa ketikkan sendiri. Misalnya keranjang ya, kita bisa ketikkan sendiri. Kalau sudah ada di sini ya kita tinggal pilih saja, box saja misalnya. Nah, dan ini paling penting tanggal expire-nya harus diisi. Misalnya tanggal 19 bulannya. Nah, ini bulannya diisi angka juga ya, dari 1 sampai 12. Untuk dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kan 5 saja misalnya Mei ya, tahun 2022 misalnya. Kemudian kita klik input apabila sudah sesuai. Oke, akan muncul seperti ini, proses input selesai. Setelah oke, maka ini ya kan otomatis masuk ke sini. Jadi itu untuk caranya menginput barang. Kemudian misalnya kita akan input lagi barang yang sama ya, misalnya es krim tembok itu kita input lagi tetapi expirednya lebih awal ya. Kita coba ya, input lagi kodenya auto ya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, urutannya akan otomatis menjadi 002 karena untuk yang 001 sebelumnya sudah diinput ya di sini ya. Kita copy saja itu sama persis ya namanya, dan kita input di sini. Ini jumlahnya 10 juga. Apabila yang sebelumnya itu 19 Mei 2022, kita coba input tanggal 15 misalnya Januari 2021, tahun lebih awal expirednya. Oke, kita input. Jadi ada dua nama ya, dua barang yang sama ya. Ini sama mereknya tapi expirednya berbeda. Oke, setelah itu input selesai. Kita bisa kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya kita bisa dilihat di sini ya, resume stock. Apabila ini untuk detailnya yang tadi, kita mau lihat resume. Ini sebenarnya pivot table ya. Jadi ya bagi yang sudah familiar dengan pivot table mungkin akan mudah. Di pivotnya sudah saya siapkan, tinggal kita klik ini saja untuk refresh. Jadi akan ada tambahan di sini ya, es krim tembok. Ini yang baru saja kita input ya. Totalnya ada 20 box. Ini untuk merisam menggunakan pivot, dan untuk merefreshnya kita klik tombol ini. Kita bisa kembali ke menu utama. Data yang sudah kita input itu tidak bisa diedit secara langsung ya. Jadi semua sheet di sini, sheet yang ada di data gudang, di resume stock, di rekap barang, dan di surat jalan itu semuanya diprotect. Jadi misalnya kita mau hapus itu tidak bisa. Jadi sudah diprotect seperti itu ya. Jadi hanya bisa dilakukan penginputan dari menu yang tadi ya, dari menu ini. Apabila kita mau ngedit, maka harus dibuka dulu protect-nya. Dalam hal ini perlu akses administrator. Jadi ini sengaja dibuat tujuannya supaya tidak bisa diedit sembarangan. Nah, untuk merubah passwordnya itu ada di menu ini. Jadi apabila kita klik seperti itu, nah maka di sini bisa kita rubah passwordnya. Nah, ini untuk hal ini nanti saja mungkin akan kita bahas ya. Setelah fungsi lainnya sudah kita bahas. Oke, setelah menu resume stock tadi, kita akan coba mengeluarkan surat jalannya ya. Kita akan coba mengeluarkan ini ya, es krim tembok ini ya, kita akan coba. Oke, untuk membuat surat jalan, maka di menu utama kita klik tombol yang ini. Kemudian klik tombol ini, hapus data dan buat surat jalan baru. Ya, kita klik yes. Kita paste ke tadi ya. Nah, ini. Pasti saja seperti itu. Ini bisa pakai barcode scanner ya dalam aktual penggunaannya. Oke, kita coba enter. Nah, dalam hal ini ada dua barang ya yang sama, es krim tembok. Yang satu expirednya 19 Mei 2022, yang satu expirednya 15 Januari 2021. Apabila kita menginput dengan urutan seperti ini, jadi expired yang lebih awal kita input terlebih dahulu, maka tidak akan terjadi error. Maka tidak akan muncul peringatan apapun. Namun apabila kita menginput barang ini lebih dulu, kita akan coba ya, kita close dulu. Oke, kita buat lagi. Oke, kita akan coba keluarkan yang ini ya, yang expirednya lebih lama. Kemudian kita enter. Ini ada muncul peringatan, ada produk yang expired lebih awal.
Ya, untuk produk es krim tembok, untuk produk ini ada loh expirednya itu yang lebih awal, yaitu gunakan yang di rak nomor A007. Jadi gunakan di rak yang ini ya, karena expirednya itu bulan Januari ya, tanggal 15 Januari 2021 seperti itu. Jadi akan muncul peringatan seperti ini dan barang itu tidak bisa diinput. Jadi harus menggunakan yang ini dulu gitu. Jadi aplikasi ini sudah saya buatkan semacam proteksi untuk mencegah staf gudangnya mengeluarkan barang yang masa expirednya masih lebih lama gitu. Kita klik OK, kemudian kita coba input yang kedua. Apabila kita sesuai seperti ini, jadi yang expired lebih awal dikeluarkan, kemudian kita keluarkan lagi yang ini, misalnya kebetulan yang belinya banyak gitu ya. Ya, maka kalau seperti ini tidak apa-apa, jadi dikeluarkan sekaligus yang expirednya lebih lama dan lebih baru. Kalau seperti ini tidak apa-apa, karena di kondisi aktualnya juga mungkin ada kondisi seperti ini ya. Jadi customernya membeli sangat banyak, jadi semua stok itu dikeluarkan. Apabila kita ingin merubah jumlah kuantitinya, misalnya customernya hanya perlu 5 box, itu bisa kita sesuaikan kuantitinya. Kita klik di sini, ini juga 5. Ya, seperti itu ya. Tetapi di sini ada proteksi yang lain ya, karena jika kita lihat ini kan jumlahnya 10 ya. Jadi yang kode barangnya belakangnya 002 itu 5, 001 itu 5, itu akan dikeluarkan totalnya sebanyak 10 box. Sedangkan yang expirednya lebih awal itu totalnya ada 10 box juga gitu. Jadi kan seharusnya kalau mau mengeluarkan 10 box, ya yang expirednya lebih dulu itu harus lebih dulu habis, seperti itu ya harusnya ya. Kita akan coba saja dulu ya. Kita klik OK. Oke. Nah, jika kita lihat di sini untuk transaksi yang pertama itu bisa dikeluarkan ya. Tetapi yang kedua itu tidak bisa. Jadi yang es krim yang di rak 004 itu tidak bisa dikeluarkan karena yang di A007 itu masih ada seperti itu ya. Jadi jika kita lihat di sini di surat jalannya, yang terinput itu cuman yang di rak 002 sebanyak 5 seperti itu. Yang di rak 004 itu tidak terinput di sini. Jadi ada proteksi kedua ya untuk aplikasi ini. Nah, jika kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa melakukan proses selanjutnya. Jadi ini harus di-close. Nah, ini kan kuantitinya masih kurang, berarti kita harus buat lagi surat jalannya. Caranya klik lagi. Pada tampilan seperti ini ada pertanyaan hapus data sebelumnya, maka kita klik no. Jadi nanti surat jalannya itu akan dilanjutkan seperti itu ya, tidak diulang dari awal. Kita input lagi yang 5 box lagi, harus yang ini. Kemudian klik OK, surat jalan yes. Kita lihat ya, jadi di surat jalannya sudah terinput meskipun kode barangnya jadi sama. Jadi harus diperhatikan seperti itu ya, ketika mengeluarkan barang itu pastikan menghabiskan dulu stok yang expirednya lebih awal gitu ya. Dan setelah ini diinput ke surat jalan seperti itu, kita tinggal print saja, klik tombol print ini, maka otomatis nanti surat jalan ini akan di print. Hasil dari proses tadi itu akan direkap di sini. Jadi di sini ada tanggalnya ya. Jadi tanggal 22 November ada dikeluarkan es krim tembok gitu sebanyak 5 box, kemudian 5 box lagi, jadi total 10. Dan di data gudangnya itu stoknya juga sudah hilang ya. Jadi yang es krim tembok itu hanya tinggal yang di rak 004. Seperti itu. Jadi setelah pembuatan surat jalan, maka otomatis stok di sini diupdate. Kemudian hasilnya direkap di sini. Apabila stoknya sudah habis, sudah kosong, maka data di sini akan dihapus. Seperti itu cara untuk membuat surat jalan. Kemudian kita akan coba print ya. Ada muncul peringatan keterangan surat jalan belum lengkap. Jadi ini harus diisi pada PT siapa gitu ya. PT Adil dan Makmur misalnya. Alamatnya di Jalan Kenangan gitu ya. Tanggalnya tanggal berapa, misalnya diisi tanggal hari ini. Nomor PO-nya berapa ya, diisi bebas gitu. Nah, ini nomor kendaraan yang akan mengantar barangnya berapa, misalnya T3534 misalnya. Pengemudinya siapa, Udin misalnya. Apabila keterangannya ini sudah lengkap, maka bisa di-print gitu. Nah, ini otomatis memprint yang printernya settingannya default ya. Jadi seperti itu, tergantung printer yang digunakan. Oke, mungkin cukup untuk pembuatan surat jalan. Jadi secara umum aplikasi ini seperti itu cara menggunakannya, cukup mudah ya. Jadi hanya tinggal input, kemudian jika ingin mengeluarkan barang tinggal klik ini ya, buat surat jalan. Kalau ingin melihat rekap barang bisa diklik di sini. Ini rekapannya, histori pengeluaran barangnya. Kemudian ini untuk tombol password admin. Jadi semua sheet yang di sini, data gudang, di resume stok, rekap barang, surat jalan,
itu tidak bisa diinput secara langsung. Jadi jika kita input seperti ini itu tidak bisa ya, kecuali yang bagian yang tidak diprotect. Jadi bagian yang di sini itu diprotect, tidak bisa diinput langsung, hanya bisa menggunakan proses tadi ya, pembuatan surat jalan ini. Begitu juga dengan yang di data gudang, itu tidak bisa diedit secara langsung. Yang di rekap juga sama ya. Jadi ini diprotect. Nah, diprotectnya menggunakan password, dan apabila passwordnya ingin kita rubah, maka kita bisa menggunakan ini. Kita klik di sini ya. Ini password lama. Jadi password lamanya itu tidak ada. Jadi dibiarkan kosong. Nah, untuk password barunya ini bebas. Misalnya saya isi 1234. 1234. Oke. Nah, setelah dirubah passwordnya, maka apabila kita ingin merubah data ini secara manual, kita tinggal klik di sini ya, protect. Kita masukkan password yang tadi 1234. Setelah itu baru akan bisa dirubah. Jadi ini hanya berfungsi untuk admin saja ya. Jadi untuk staf gudangnya itu tidak perlu diberitahu passwordnya. Jadi karena apabila bisa diedit seenaknya, itu nanti bahaya juga ya, kondisi stoknya jadi tidak aktual. Password tadi akan berlaku untuk sheet yang lain juga ya. Jadi sheet ini juga passwordnya 1234 seperti itu. Oke, apabila kita klik menu utama, maka otomatis semua sheetnya akan kembali diprotect ya. Jadi seperti itu cara kerjanya untuk yang menu password admin ini. Konsep ini juga pernah saya gunakan di aplikasi perpustakaan yang saya buat ya, yang dulu pernah saya buat. Jika ingin melihat, siapa tahu ada yang membutuhkan, bisa diklik link di atas, itu untuk aplikasi perpustakaannya. Konsepnya sama seperti ini ya, ada banyak modulnya, tapi lebih rumit ya kalau yang aplikasi perpustakaan. Bisa dilihat di sana. Dan silakan disimak ya videonya. Saya rasa cukup sekian ya untuk video kali ini. Jadi video kali ini hanya membahas bagaimana cara menggunakan. Dan untuk codingannya sendiri, codingan VBA-nya tidak ada yang saya kunci ya. Jadi bisa ditekan ALTF11. Ini ada user form, ada 3 user form yang saya gunakan. Ini untuk input, ini untuk surat jalan. Ini untuk input ya, ini untuk surat jalan, dan ini untuk administrator. Modulnya juga lumayan, jadi bisa dilihat sendiri ya, silahkan dipelajari, atau nanti di part berikutnya akan saya bahas juga, jadi sekalian mungkin di situ. Jadi seperti itu, semoga aplikasinya bermanfaat. Apabila ada saran dan masukan, silahkan diisi di kolom komentar ya. Jika ada error atau ada yang tidak sesuai, boleh silahkan diinformasikan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.